Nama Margareta Sridini, NIM 1910416839, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM, hari Senin, tanggal 17 Januari 2022. Jawaban nomor 1. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dan organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya. Yang keempat, politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Jawaban nomor 2, alasan pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Menurut Suparta dan Sintasi pada tahun 2017 mengatakan pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, atau merubah perilaku kerja, baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Jawaban nomor 3, prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Menurut Toha pada tahun 2014, bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi. Antara lain, yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir hasil didikan dan pengalaman. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dan hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu membuat arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja atau sebaliknya. Menurut Sofyandi dan Garniwa pada tahun 2007 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip perilaku organisasi tidak hanya dilakukan oleh pegawai namun dapat dilakukan oleh pemimpin sehingga terdapat unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, aspek psikologi tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil studi psikologis. Yang kedua, adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai suatu disiplin mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Yang keempat, walau disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.
Jawaban nomor 4. Perilaku organisasi ini merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Ada beberapa tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Tujuan perilaku organisasi. Yang pertama, menentukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas, sehingga perusahaan dapat memutuskan individu yang akan dimasukkan dalam tim atau gugus tugas memutuskan siapa yang akan dipromosikan ke posisi pemimpin atau individu ideal yang akan diterima. Yang kedua, kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Sebut saja seperti pembuatan aturan, penghargaan terhadap organisasi dan hukumannya, atau karakteristik kelompok saja. Yang ketiga, budaya organisasi. Saat organisasi tumbuh lebih besar, mungkin perusahaan merasa kesulitan untuk mempersatukan tim ke dalam satu tujuan. Disinilah tujuan perilaku organisasi, yakni memahami dan merancang seluruh komunikasi serta struktur kepemimpinan yang dapat memperkuat budaya organisasi. Yang keempat, kepemimpinan dan resolusi konflik. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih proaktif sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Yang kelima, memahami karyawan lebih baik. Ilmu perilaku organisasi membantu kita untuk memahami perilaku para karyawan. Selain itu, memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku di masa depan. Yang keenam, mengetahui potensi karyawan. Perilaku organisasi bertujuan membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Yang ketujuh, mengembangkan tim yang baik. Mengembangkan tim yang baik dan andal memerlukan kerja keras. Jadi, jika ingin tim yang baik, semua anggota harus bekerja sama, berkoordinasi, dan termotivasi untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas. Semua hal di atas membawa tujuan terpenting, yakni meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Yang kesembilan, cara mengembangkan perilaku organisasi. Yang pertama, memiliki pemimpin yang tepat. Pemimpin yang tepat adalah langkah awal dalam membangun tim solid. Misal, memilih individu yang memiliki jiwa kepemimpinan, fleksibel, berpengetahuan luas, menghargai anggota tim, dan percaya pada timnya. Yang kedua, memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Pastikan manajemen memilih karyawan yang sesuai dengan perusahaan. Contohnya, jika bisnis perusahaan adalah kedai kopi kekinian, pilih karyawan yang mempresentasikan kepribadian bisnis. Yang ketiga, review budaya kerja. Budaya kerja sesuatu yang statis. Manajemen juga perlu mereview budaya kerja secara berkala, karena budaya kerja harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan berfungsi dengan baik sehingga mereka betah kerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, tentukan tujuan. Tentukan tujuan dengan jelas dan memudahkan anggota tim dan manajemen untuk menentukan kesuksesan. Salah satu menentukan dengan SMART. Yang kelima, memotivasi. Memotivasi karyawan adalah cara perusahaan untuk memperoleh tujuan bisnis bersama dengan tim. Yang keenam, menetapkan aturan yang jelas. Selain tujuan yang jelas, tetapkan pula aturan yang jelas. Jelaskan aturan dan alasan yang jelas kepada semua orang di perusahaan. Jawaban nomor 5, dengan memberi motivasi dan semangat kerja kepada karyawan agar karyawan bekerja lebih giat lagi dan memberikan gaji yang lebih dari jam kerja biasanya. Jawaban nomor 6, penelitian Raja Guk pada tahun 2017 di PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan yang mendapatkan hasil bahwa perilaku organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap presentasi atau kinerja karyawan. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,884 yang berarti terdapat hubungan kuat antara variabel perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan. Jawaban nomor 7. Noto Atmojo pada tahun 2010 menyatakan ada
dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lain yang membentuk perilaku individu. Jawaban nomor 8. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Jawaban nomor 9. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang terpenting bagi manajemen di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekadar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan, menurut Tampu Bolon pada tahun 2004. Jawaban nomor 10. Jenis keragaman dalam organisasi. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat memengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemecahan verbal, membaca, matematika, dan visual. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerja, keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. Yang keempat, keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang penting untuk dikenali. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Amerika Serikat sendiri memiliki beberapa budaya berbeda di setiap wilayah, negara, bagian, dan bahkan kota. Jawaban nomor 11. Tugas yang dibuat membuat video record. Bab 1 tentang perilaku organisasi. Bab 2 perilaku individu dan nilai-nilai. Tentang tantangan dan peluang di era globalisasi. Membuat video tentang tantangan dan peluang di era digital. Meringkas bab 5 dan meringkas bab 9. Sekian jawaban saya. Terima kasih.